Gelandangan berdiri di depan pintu untuk mengembalikan dompet John. Meskipun terlihat berantakan, tapi matanya tulus. Ia berkata pada John, "Aku tidak mengambil sepeser pun." Setelah memeriksa isi dompetnya, John ingin memberinya receh sebagai rasa terima kasih. Sepertinya recehnya habis. John bertanya, "Apa kamu punya kembalian?" "Aku tidak ada receh." Gelandangan mengambil gelas kertas di bajunya. John mengintipnya dan merasa kurang. Setelah berpikir, ia memberikan 2 lembar uang besar karena telah repot membantunya. Saat mengusirnya, muka gelandangan memelas dan berkata di luar dingin. John tetap menutup pintu dan melanjutkan kerjanya. Bel berbunyi lagi. Ternyata gelandangan datang lagi. Tapi John tidak membuka pintu. Gelandangan berkata ia membeli alkohol sebagai kembalian recehnya tadi. Ia berkata lagi, "Di luar benar-benar dingin." Saat berbalik pergi, John berpikir dan membiarkan gelandangan masuk. "Minum dulu, yuk." Setelah mengambil gelas, John melihat gelandangan sudah duduk di sofanya. Ia agak tidak senang. Gelandangan segera minta maaf. "Lupakan saja, lagi pula sudah duduk." Mereka berdua minum semalaman. Esoknya, John kaget. Gelandangan malah mandi di rumahnya. Begitu melihatnya, kamar mandinya kacau balau, bahkan berbau busuk. Tapi, karena buru-buru kerja, John diam saja. Saat bersiap pergi, gelandangan datang dan menutup pintunya. Ia berkata, "Ganti baju dulu, karena kamu bau alkohol." Setelah dipikir-pikir, masuk akal juga. Kalau begitu sekalian besok saja. Gelandangan membuka kulkas dan mau membuat sarapan. John berkata, "Kamu harus pergi." Tapi, gelandangan beralasan, ia tidak punya baju. Ternyata, kemarin malam ia sudah membuang bajunya. John pasrah, lalu memberinya baju. Gelandangan tetap santai dan menyuruh John makan sarapan. Setelah itu, mereka mulai bermain game. Gelandangan punya banyak cara untuk bermain. Saat ini, John langsung menolaknya. Ia ngantuk dan mau mandi. Besok, ia harus kerja. Tapi, gelandangan berkata, "Besok Sabtu kan?" John sangat senang dan melanjutkan mainnya. John lapar lalu pergi beli makan. Gelandangan minta dipesankan sekalian. Setelah John pergi, gelandangan masuk ke kamar dan menemukan kunci. Ia memakai sepatu John dan tidur di kasur empuknya. Rasanya seperti rumah sendiri. Ia juga menghapus rekaman voicemail. Bahkan, tak lupa menyembunyikan HP John. Untuk memutus hubungan John dengan dunia luar. Tidak tahu sudah berapa lama, pacar John datang ke rumah. Ia bertanya kenapa John resign. Dengan marah John berkata, bahwa ia lelah, ia tidak mau kerja lagi. Pacarnya membujuknya, dengan sindiran keras. Lagi pula, gelandangan akan membantunya mendaftar dana bansos. Pacarnya terbelalak mendengarnya. John bahkan berteman dengan gelandangan sekarang. John akhirnya marah berkata, dia bukan gelandangan. Mereka bertengkar. Sebulan kemudian, rumahnya bagai sarang tikus. Penampilan John makin berantakan, makin mirip dengan gelandangan. Ia juga menelepon kantor dana bansos. Setiap hari, ia bermain game untuk membunuh waktu. Ia mengeluh pada gelandangan, hari ini ulang tahunku, tapi tidak ada yang ingat. Bahkan, nenekku yang setiap tahun mengirimi kartu ucapan, menelepon pun tidak. Mendengar hal itu, gelandangan menyelamatinya, dan mengingatkannya, untuk cuci piring. Kalau tidak ada kerjaan, John marah, ini rumahku, kamu yang cuci, lah. John lalu pergi. Setelah John pergi, gelandangan mengambil surat John, yang ia sembunyikan di bawah sofa. Ia menemukan kartu ucapan dari nenek John, dan mengambil uang yang diselipkan di situ. Esoknya, John bangun. Pesan di telepon mengingatkannya, untuk membayar listrik. Tiba-tiba listrik padam. Ia terduduk lemas di tengah kegelapan. Ia merasa tak berdaya, dan mengasihani dirinya. Tiba-tiba, gelandangan membuka pintu. Gelandangan sekarang memakai jas. Tampaknya ia sukses sekarang. John bertanya padanya, kenapa dana bansosku belum turun? Dengan tenang, gelandangan menyalakan lilin. Lalu berkata, tenang saja, pasti akan turun. Sekarang, gelandangan telah bekerja, dan akan membantunya. Ia memberi John selembar uang. John menerimanya tanpa rasa malu. Bahkan, ia sangat terharu. Gelandangan itu tertawa dan berkata, aku yang harusnya berterima kasih.
Setelah gelandangan pergi, pacarnya datang. John frustrasi. Ia meminta pacarnya untuk tetap bersamanya. Pacarnya menatapnya, lalu berkata, "Tidak akan. Kamu hanya sedang stres." John masih ngotot. Gelandangan berkata, "Bansos akan turun. Semuanya akan baik-baik saja." Pacarnya malah berkata, "Dari dulu sampai sekarang, tidak ada gelandangan." Film selesai. Ada yang bilang, gelandangan hanya berada di imajinasi John sebagai pelariannya dari tekanan hidup. Ada juga yang bilang, ini adalah bagian dari rencana gelandangan yang ingin menggantikan John. Setelah melihat film ini, bagaimana menurutmu? Komen di bawah, ya.